Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada siang hari ini kembali kita bersyukur limpahan nikmat Allah masih mengiringi hidup kita, terutama nikmat iman dan Islam yang menyebabkan lurus dan selamatnya kita, dan juga nikmat sehat walafiat yang menyebabkan lancarnya berbagai urusan kita. Mudah-mudahan kita terus mensyukuri nikmat ini sampai akhir kita meninggalkan dunia fana, sehingga kita meraih sebaik-baiknya kematian, yaitu husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah selalu kita doakan agar tercurah kepada manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya koreksi dulu ya, pembawa acara mengatakan kita bahas 3 ilah. Tidak, kita bahas ilah yang satu ya. 3 makna ilah yang kita bicarakan ya. Dan kita sudah membicarakan yang pertama, yaitu ilah dengan makna mahbub, yang dicintai. Insyaallah kali ini kita membahas matbu, yang dipatuhi, dan marhub, yang ditakuti. Jadi mengucapkan kalimat tauhid, berikrar syahadat tauhid, haruslah bermakna top priority of love, prioritas cinta kita, top priority of obedience, prioritas kepatuhan kita, dan top priority of fear, prioritas rasa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau kita mengartikan syahadat tauhid kita dengan 3 makna ilah ini saja, ini sudah luar biasa akan merubah kehidupan kita. Jadi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, jika itu dia artikan sebagai aku bersaksi tidak ada yang kucintai dan kupatuhi serta kutakuti selain daripada Allah, ini saja sudah luar biasa ya. Apalagi kalau kemudian penghayatannya semakin hari semakin meningkat, niscaya amal-amalnya akan memperlihatkan indikasi kejujuran makna-makna ilah tersebut ya. Baik, kita masuk kepada pembahasan matbu ya, yang dipatuhi. Di dalam surat Ali Imran 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah, ini maksudnya perintah kepada Nabi Muhammad SAW ya. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu di sini umatku, orang-orang beriman, benar-benar mencintai Allah, patuhilah aku ya. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Allah Ta'ala, kita perlu terus menerus mematuhi Nabi Muhammad SAW ya. Yaghfir lakum dzunubakum, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan jika kita di dalam kehidupan mematuhi langkah-langkah hidup Nabi Muhammad SAW, kita akan mendapatkan pertama cinta Allah, Allah akan mengasihi kita, dan yang kedua ampunan Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Karenanya sekali lagi kami tegaskan kenapa kita bersyahadat itu harus 2 syahadatain ya, 2 persaksian ya. Yang pertama adalah syahadat uluhiyah ya, persaksian bahwa hanya Allah la ilah satu-satunya. Sedangkan yang kedua persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Karena dalam hidup kita di dunia ini
kita memang selalu memerlukan dua hal ini. Hal yang pertama adalah destiny of life, tujuan hidup. Hal yang kedua adalah roadmap of our life, ya, peta perjalanan hidup kita. Jadi sekalipun kita tahu tujuan kemana, tapi kalau kita nggak tahu jalannya, kita nggak sampai. Nah, jadi kenapa kita bersyahadatain? Karena kita dikehendaki oleh Allah bukan saja mengerti tujuan hidup kita, tetapi kita paham bahwa untuk meraihnya jalannya cuma satu, yaitu jalan Nabi Muhammad SAW. Ini yang kemudian disebut dengan ittiba'is sunnah, ya, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi tolong kata sunnah di sini jangan Anda artikan sunnah seperti lima bentuk atau lima tipe hukum fikih, ya. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Tidak, di sunnah di sini bukan kaitan dengan 5 status hukum, tidak. Tetapi kaitannya sunnah ini maknanya adalah tradisi, ya, jalan, ya. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, kita harus ikuti tradisi Nabi. Itu namanya kita benar-benar, ya, mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, mematuhinya, dan itu sekaligus akan menjadi bukti, indikasi kecintaan kita kepada Allah. Sebab di sini kata Nabi, Allah perintahkan, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Jangan ikuti yang lain, ikuti jalan Nabi Muhammad SAW. Baik. Nah, ada ketaatan-ketaatan yang keliru dalam kehidupan ini, ya. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah 167 ini disebutkan, wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti. Di dalam Al-Qur'an ini ayat-ayat berbicara tentang orang-orang mengikuti dan orang-orang yang diikuti itu cukup banyak. Dan ini biasanya berbicara tentang hubungan antara pemimpin dengan yang dia pimpin, rakyat kebanyakan. Nah, jadi rupanya di antara bentuk hubungan pemimpin dan rakyat ini ada jenis yang nanti di hari berbangkit si pemimpin itu berkata kepada rakyat yang menjadi pengikut loyalnya, ya, bahwa hari ini aku berlepas diri dari kalian. Aku nggak mau punya urusan sama kalian. Nah, si pengikut ini, si rakyat ini ngelihat pemimpinnya kayak begitu, merasa dikhianati. Lo gimana? Dulu kami di dunia begitu loyalnya kepada kamu sebagai pemimpin. Kok sekarang tiba-tiba di hari berbangkit kamu mengatakan berlepas diri dari kami? Jangan ikut-ikut sama aku, ya kan? Jangan bawa-bawa aku, begitu. Nah, akhirnya apa kata rakyat ini? Mereka berkata, "Lau anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna." Seandainya kami dapat kembali ke dunia, ya, niscaya kami akan berlepas diri dari mereka, para pemimpin itu, sebagaimana mereka, para pemimpin itu hari ini berlepas diri dari kami. Ya. Makanya hati-hati kita sebagai umat biasa, ya, terhadap pemimpin itu kita harus hati-hati. Karena tidak sembarang pemimpin boleh kita serahkan loyalitas kita kepadanya, kepatuhan kita kepadanya. Ada syaratnya, ya. Dan dalam hal ini pemimpin yang sudah kebayang punya bakat nantinya berlepas diri dari kita ya sebaiknya dari sekarang kita sudah berlepas diri dari mereka. Karena kalau kita baru nunggu di hari berbangkit nanti berlepas diri, udah terlambat. Penyesalannya luar biasa. Baik. Nah, terus kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka. Perbuatan apa? Perbuatan ngikuti pemimpin itu secara pasrah bongkoan, secara loyal, tanpa berpikir lagi, tanpa meninjau-ninjau lagi, ini bener gak sih saya ngikutin dia nih? Begitu. Makanya sejujurnya di dalam masyarakat kehidupan sehari-hari, kita itu tidak boleh menyematkan begitu saja julukan ulil amri kepada sebarang pihak, tidak boleh.
Karena itu ada kriterianya. Ya nanti saya akan jelaskan. Sebab kalau kita sembarangan menyerahkannya, terus tiba-tiba kita mengalami yang nanti dialami orang-orang ini di hari berbangkit, kata Allah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Penyesalan, amal-amal mereka diperlihatkan tapi jadi sesalan. Karena dulu di dunia begitu saja mengikut. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Nah, yang paling mengerikan adalah dan sekali-kali mereka tidak akan keluar dari api neraka. Kan kadang-kadang ada ya mereka-mereka mengatakan begini, Ustadz nggak apa-apa Ustadz, walaupun pemimpinnya ngaco juga, pokoknya kita taat aja. Kan nanti ngaconya kan untuk mereka ujung-ujungnya nanti masuk neraka gitu. Kita kan enggak. Siapa bilang? Ini ayat justru membuktikan kalau loyal kepada pemimpin yang ngaco gitu kan, bukan hanya si pemimpin yang masuk neraka, yang ngikutin juga masuk neraka. Hati-hati. Jangan Anda pikir nggak masuk neraka. Karena apa? Karena bukan kita inisiatornya yang punya inisiatif memerintahkan ini dan itu. Tapi masalahnya sudah mau mengikut. Itu masalahnya. Kenapa mengikut begitu saja? Nah, di sini pentingnya kita menghayati salah satu makna ilah adalah marhu matbu yang dipatuhi. Sedangkan kita sudah berikrar asyhadu alla ilaha illallah yang bermakna asyhadu alla matbu illallah. Aku bersaksi tidak ada yang kuikuti selain daripada Allah. Dan pengertiannya apa? Siapapun yang berkedudukan sebagai pemimpin atau merasa dirinya pemimpin, jangan sekali-kali dia harap kita mau ikut sama dia kalau dia di dalam mempertontonkan kepemimpinannya tidak menunjukkan ketaatan pada Allah. Paham? Kalau dia nggak menunjukkan ketaatan sama Allah, apakah harusan kita ngikutin dia? Loh, dia ngikutin Allah. Sedangkan kita kan tekan kontrak sama Allah. Allah yang menciptakan kita di jagat raya ini. Atas dasar apa dia menuntut ketaatan? Padahal ketaatannya tidak sesuai dengan ketaatan pada Allah Ta'ala. Ya. Nah, karenanya ada lagi rangkaian ayat yang lebih mengerikan. Ya, akibat ketaatan yang keliru nih. Jadi ketaatan diserahkan nggak pakai mikir-mikir. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68. Ini bagian pertamanya yang atas ini. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, berarti muka siapa ini yang dibolak-balikan dalam neraka? Penghuni neraka, penghuni surga? Penghuni neraka, ya. Jadi mengerikan sekali ya, penghuni neraka itu sama Allah nanti di neraka, mukanya dibolak-balik Pak, di api neraka, kayak sate. Sate itu kan supaya panasnya rata kan dibolak-balik sama tukang sate. Nggak mungkin sate ditaruh di atas arang, kemudian kipas, terus dibiarkan gitu aja ya. Nggak enak sajiannya, dia harus dibolak-balik. Nah begini juga, para penghuni neraka itu sama Allah nanti dibolak-balik muka mereka. Nah ketika sedang dibolak-balik itu, apa kata mereka? Mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Maksudnya andai kata kapan? Waktu di dunia tentunya, ya kan? Kalau di situ sudah nggak ada urusan mentaati Allah dan Rasul, udah too late di situ, terlambat. Pengertiannya maksudnya alangkah baiknya andai kata kami dulu di dunia taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, jika yang kita bicarakan cuman ayat ini saja, sudah cukup pengetahuan yang sampai kepada kita. Oh, rupanya salah satu sebab orang masuk ke dalam neraka karena sewaktu di dunia dia tidak mentaati Allah dan tidak mentaati Rasul. Jelas ya. Makanya kita harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Karena apa? Dia menjadi syarat kita selamat dari api neraka. Tapi kalau kita sengaja hidup di dunia ini emoh dengan Allah, emoh dengan Rasul gitu ya, jangan harap kita bisa masuk surga, nggak mungkin. Nah itu yang sering saya katakan, bagi seorang muslim kalau dia mau teriak harga mati, ini dia, Allah dan Rasul harga mati, iya benar, Quran Sunnah harga mati, itu benar gitu. Kita nggak mau teriak harga mati yang lain Pak. Kenapa? Yang lain nggak sampai mati kita bawa, nggak sampai mati kita bawa. Contohnya, nggak ada nanti di dalam kubur, di alam barzakh ya, malaikat itu nanya sama kita, ma jinsiyatuka, kamu nih bangsa apa? Nggak ditanya. Kebangsaan Indonesia itu nggak ditanya gitu. Jadi nggak usah bangga deh dengan nasionalisme, nggak usah bangga.
Nggak ada urusan itu dengan akhirat kita nanti. Tapi yang ditanya, man rabbuka, siapa Rabb kamu? Allah. Madinuka, apa din kamu? Al-Islam. Ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Huwa Muhammad Rasulullah SAW. Jelas kan? Makanya kita berani, bahkan yakin menyatakan Allah dan Rasulullah harga mati buat kita, bukan yang lain, Pak. Nah, ini buktinya. Penghuni neraka menyesal. Aduh, tahu gini dulu taat sama Allah, taat sama Rasul. Padahal teman gue di masjid udah bilang sama gue tuh, ya kan, Bo, ya ente ngikutin apa kata Allah, ngikutin apa kata Rasul, ya kan. Tapi gimana ya? Gue nggak nyambung, nggak mudeng lagi tuh, nah, gitu, ya kan. Makanya Bo yang mudeng gitu di dunia ini. Makanya di surat Al-Mulk, ya kan, ada ayat mengatakan, "Lau kunna nasma'u wa naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Coba dulu kami, ya kan, menggunakan akal kami dan kami menggunakan telinga kami, pendengaran kami. Seandainya dulu kami mau dengar, mau simak, mau menggunakan akal kami, niscaya kami nggak jadi penghuni neraka. So we got to use our brains, we got to use our ears, ya kan, untuk mendengar petunjuk, untuk mengikuti hidayah. Dan itulah sebabnya kita nggak mau ganti kata kafir dengan kata lain. Kafir itu artinya mengkafir, menutup. Orang yang kafir itu orang yang masih menutup hatinya dari hidayah. Nah, kalau kita sudah mengaku beriman, ya hati ini dibuka selebar-lebarnya kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul terutama. Karena Allah dan Rasul itu jaminan mutu, nggak mungkin ada penyimpangan dari Allah dan Rasulnya. Baik, setelah mereka mengatakan itu, ya, setelah kita ngerti, oh masuk nerakanya gara-gara dulu nggak konsisten mengikuti Allah dan Rasul, nggak konsisten peduli dengan ayat, peduli dengan hadis, ya kan? Nah, tapi ayat berikutnya apa kata mereka? Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Lalu mereka berkata, ya Rabb kami, sesungguhnya kami dulu di dunia telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya. Jadi rupanya yang menghalangi mereka mentaati Allah dan Rasul itu siapa? Pemimpin dan pembesar yang mereka taati. Yang ternyata pemimpin dan pembesar itu nggak pernah ngajak pada Allah dan Rasulnya. Makanya saya tegaskan lagi, nggak ada cerita Pak, pokoknya ulil amri kita taati gitu. Nanti dulu kita lihat dia memenuhi nggak kriteria ulil amri. Karena kriteria ulil amri itu adalah mereka yang fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila ada perselisihan urusan, dikembalikan urusan itu kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah. Itulah ulil amri. Ulil amri itu bukan siapa-siapa yang dijuluki pemimpin di masyarakat lalu kita katakan dia ulil amri. Tidak begitu. Ada syaratnya. Bahkan di dalam ayat itu sampai dikatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya kalian hanya mau tunduk pada pemimpin yang bila ada perkara yang diperselisihkan, tidak lagi lain kembalinya hanya pada Quran dan Sunnah, pada Allah dan Rasulnya. Silahkan dilihat tafsirnya Ibnu Katsir tentang surat An-Nisa ayat 59, ayat kepemimpinan. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, rupanya penghalang mereka mentaati Allah dan mentaati Rasul karena dulu mereka telah mentaati para pemimpin dan pembesar yang ternyata tidak ngajak mereka ke jalan yang benar, malah menyesatkan kami, ya kan? Lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar, nggak diajak ke Quran, nggak diajak ke Sunnah. Dan kalau kita kaitkan dengan tema kita akhir zaman, inilah yang kita alami. Kita di sini umat Islam di babak keempat, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak yang kata Nabi adalah babak kepemimpinan mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, bukan menegakkan kehendak Allah dan Rasulnya. Kehendak mereka yang mereka paksakan, baik mereka dalam pengertian individual kalau dia diktator tunggal, maupun kehendak kolektif kalau dia diktator yang di backup oleh partai tertentu atau partai-partai tertentu. Begitu. Nah, jadi terus yang terakhir apa kata mereka? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami, timpakan pada mereka, mantan pemimpin, mantan pembesar kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima,
dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar, ya. Jadi di neraka nanti, memang penghuni neraka nanti ciri khasnya begitu Pak, saling mengutuk satu sama lain. Lain halnya dengan penghuni surga. Di surga nanti satu sama lain penghuni surga itu saling bersyukur dan saling menyatakan cintanya satu sama lain. Karena apa? Karena ketika di dunia mereka begitu ketemu juga langsung saling mengingatkan, tawassau bil haq, tawassau bis sabr, tawassau bil marhamah. Di atas jalan yang benar ini, di atas jalan Allah dan Rasulnya ini. Tapi mereka-mereka yang jadi penghuni neraka, kenapa? Karena dari dunianya saja, ya kan? Mereka udah saling ngajak kepada yang sesat, yang menyesatkan, gitu, yang ngaco, gitu. Segala diajak ke LGBT lah, segala diajak minum-minum lah, diajak dugem lah, diajak untuk menghayati bahwa kehidupan dunia itu everything, segala-galanya dunia, gitu. Diajak untuk mensikapi akhirat tuh dengan sikap yang ya bener apa kagak sih, ya kan? Bener apa kagak sih itu akhirat, gitu. Itu kan cuma mitos aja, itu cerita-cerita orang-orang yang ngakunya ngerti padahal nggak pernah ngalamin juga, gitu. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana ceritanya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, jelas sekali dari rangkaian ayat ini surat Al-Ahzab 66 sampai 68, kita sebagai seorang hamba Allah tidak boleh sembarangan menyerahkan kesetiaan, loyalitas dan kepatuhan kepada siapapun, berstatus apapun dia di muka bumi ini, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW menegaskan la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Bermaksiat itu durhaka kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah di dalam perkara yang ma'ruf, perkara kebajikan. Dan kebajikan itu maknanya adalah mentaati Allah, itu kebajikan. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad SAW melepas suatu saroya. Saroya itu tim advance, tim awal yang jumlahnya biasanya nggak sampai 10 orang. Mereka mujahidin semua, para pejuang semua. Mereka ditugaskan untuk melakukan kharitatul wilayah, pemetaan satu wilayah yang nantinya mungkin besoknya atau pekan depannya akan terjadi perang di situ. Jadi mereka ditugaskan untuk membaca petanya dulu. Nah, itu namanya saroya. Saroya itu kayak tim advance, ya. Berangkatlah 10, nggak sampai 10 sih, 7 sahabat, satu orang ditunjuk jadi amir sama Nabi, jadi komandannya. Nah, ketika malam hari mereka sedang berkemah, ya, dinyalakanlah api unggun. Kemudian si amir ini, si komandan ini bertanya kepada para anak buahnya, apa pendapat kalian jika aku perintahkan kalian lompat ke dalam api unggun ini, ya? Ternyata prajuritnya terbelah menjadi dua. Yang separuh langsung menjawab, sami'na wa ta'na, kami dengar, kami taat. Kalau bahasa sekarangnya, siap, gitu, ya kan? Tapi yang separuh lagi bilang apa? Loh, kami masuk Islam supaya apa? Selamat dari api. Loh, kamu kok nyuruh kami masuk ke dalam api? Nggak bisa, nggak mau, ya kan? Pulanglah mereka. Sampai di Madinah diceritakan. Maka kata Nabi SAW, andaikan kalian yang menyatakan siap mengerjakan apa yang disuruh oleh amir kalian, niscaya kalian akan berada dalam api itu sampai hari kiamat. Terus Nabi keluarkan statement ini, la ta'ata fi maksiatillah innama ta'atu fil ma'ruf. Enggak ada ketaatan dalam durhaka kepada Allah. Ketaatan itu hanyalah dalam perkara yang ma'ruf. Kalau perkara yang mungkar jangan ditaati, gitu, ya. Baik. Nah, jadi bahagian dari mentaati Allah Ta'ala juga adalah menjauhi syaitan, menjauhi taghut. Taghut itu syaitan dan siapapun yang berafiliasi kepada syaitan, ya. Sehingga Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut itu. Semua rasul seruannya sama, sembahlah Allah semata dan jauhilah taghut. Taghut itu syaitan dan siapapun yang afiliasinya kepada syaitan.
Dan termasuk togut itu adalah pihak yang memiliki otoritas kekuasaan, tetapi di dalam mengelola kekuasaannya, dia tidak mau mengakui otoritas kekuasaan Allah Ta'ala, sehingga dia tidak menegakkan hukum dan aturan Allah Ta'ala. Itu togut. Ya. Dan di antara togut yang paripurna, yang ideal, namanya Fir'aun. Ya. Fir'aun itu contoh togut yang paripurna, yang sempurna. Karena dia dalam posisinya sebagai yang punya otoritas kekuasaan, bukan saja mengabaikan otoritas kekuasaan Allah Ta'ala, bukan saja dia mengabaikan penegakan hukum Allah Ta'ala, bahkan dia mengklaim dirinya adalah ilah, Rabb, di mana dia mengucapkan ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Bayangkan ya, jadi dia bukan saja mengabaikan aturan Allah, bukan saja mengabaikan hukum Allah, tapi bahkan dia mengambil alih posisi Allah dan dia klaim diri dia itu Rabb. Dan dia menyuruh rakyatnya untuk memperlakukan dirinya sebagai Rabb. Gitu. Padahal boro-boro dia menciptakan langit dan bumi, menciptakan lalat aja nggak bisa dia. Gitu. Nah, sepanjang sejarah umat manusia, pada dasarnya yang namanya yang punya otoritas kekuasaan cuma ada dua kemungkinan, Pak. Atau dia ulil amri, yang taat, yang mengajak pada ketaatan akan Allah dan Rasulnya, atau dia togut. Nggak ada pilihan ketiga, Pak. Nggak ada ulil amri yang ke togut-togutan, nggak ada. Nggak ada togut yang ke ulil amrian, itu nggak ada. Gitu. Maka ciri khasnya apa? Ciri khasnya kalau memang dia ulil amri minkum, dia di dalam kepemimpinnya sudah jauh-jauh hari menyatakan Allah dan Rasulnya above all, di atas segala-galanya. Mari kita bangun masyarakat ini menjadi masyarakat yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, begitu. Tetapi kalau dia tauhid, ya kan, nggak pernah nyebut Allah, nggak pernah nyebut Rasul, sekalipun dia kadang-kadang sholat, gitu, pakai selfie lagi kadang-kadang, ya kan? Tapi hakikatnya dia tidak mengajak pada Allah dan Rasulnya. Dia tauhid, dan tauhid itu dari kata togo itu melampaui batas. Ya, dia sudah melampaui batasnya. Sekalipun dia mungkin nggak sampai sesempurna Firaun. Kalau Firaun sambil berani mengatakan ana rabbukumul a'la, ya. Nanti yang kelasnya Firaun lagi siapa? Dajjal. Ya, Dajjal juga begitu. Nanti Dajjal akan keliling-keliling dunia, ketemu siapapun di kampung manapun, di negeri manapun, dia pertama kali nyatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian. Nah, kalau dia masuk ke kampungnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang mungkin beriman tetapi imannya lemah sekali, maka mereka akan segera mengatakan anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kalau begitu tolong kami sudah kelaparan sekian tahun paceklik, ya, kami kehausan. Baik, ya kan, hai langit turunkan hujan, turun hujan, hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, keluar tumbuh-tumbuhan. Atas kehendak Allah, ya, atas izin Allah dia bisa melakukan sihir-sihir itu, sehingga hewan ternak dari kaum musyrik ini, ya, penyembah Dajjal ini jadi gemuk-gemuk, dagingnya banyak, susunya banyak, dikasih surga sama Dajjal. Tapi begitu Dajjal masuk ke kampung orang-orang beriman, ya, dia nyatakan ana rabbukum, maka orang-orang beriman ini dengan tegas akan menjawab Rabbunallah anta al-masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini sang pembohong Dajjal. Marah Dajjal, hai langit jangan turunkan hujan, padahal udah nggak turun-turun. Hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, gak keluar tumbuh-tumbuhannya. Hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian, bergelimpangan bermatian, dikasih neraka sama Dajjal. Tapi karena mereka sudah ngerti bagaimana cara mengatasinya, mereka tetap bisa bertahan sekalipun sulit, ya. Makanan kami apa ya Rasulullah di zaman itu, kata para sahabat. Kata Nabi, makanan kalian makanan malaikat nanti, tasbih, takdis, tahmid, tahlil, takbir, zikrullah. Makanya orang-orang yang sudah terlatih zikrullah dari sekarang, ya, mudah-mudahan kalau memang Allah takdirkan harus ketemu Dajjal, dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Tapi kalau orang nggak terbiasa zikrullah, nanti di zaman Dajjal muncul, kemudian harus mengalami nerakanya Dajjal, ya kan, dia datang ke kita, Ustaz gimana Ustaz, nggak ada makanan, Dajjal nggak ngizinin kita dapat makanan, gimana nih? Ya, kan Nabi sudah bilang zikrullah. Ustaz udah gila, orang lapar suruh zikir, nah gitu. Karena nggak pernah terlatih. Ngaji aja nggak pernah peduli, kan diingatkan soal kiamat, masih lama kiamat, belum rencana kita bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen kondominium di Jupiter, di Mars, gitu. Ya kan, diingetin soal kiamat bilangnya begitu, apalagi diingetin soal Dajjal. Bukannya mitos tuh Dajjal kan mitos, itu kakek-kakek nenek-nenek kita aja yang cerita zaman dulu tuh, gitu. Nah, nanti nyahok gitu kalau udah ngadapin. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah,
kita wajib meninggalkan taghut, ya, karena taghut ini tidak mengajak kita kepada kebaikan. Ya, dan ini perintah semua rasul tanpa kecuali pasti menyampaikan kepada umatnya masing-masing, sembahlah Allah, jauhi taghut. Ya. Nah, karenanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan, nggak apa-apa, kalian ini dipimpin oleh budak juga nggak apa-apa, asal ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada yaqul walau istu'mila alaikum 'abdun habasyiyun yaqudukum bi kitabillahi fasma'u lahu wa'ti'u. Jadi aku mendengar Nabi Muhammad SAW pada saat haji wada bersabda, berkhutbah, apabila seorang budak Habasyah itu Ethiopia, ya, dari Afrika, kulitnya hitam, rambutnya keriting kayak kismis, ya, diangkat menjadi pemimpin kalian dan dia memimpin dengan kitabullah, maka dengar dan taatlah kepada dia. Ya. Nah, ini yang kemudian sering saya katakan, dalam Islam ternyata there are two types of leadership. Ada dua jenis kepemimpinan dalam Islam. Ada software leadership, ada hardware leadership. Software leadership itu apa? Kitabullah wa sunnah, Quran dan sunnah. Kalau hardware leadership itu sosok pemimpinnya, yang sekalipun budak juga nggak masalah, gitu. Asalkan softwarenya Quran dan sunnah. Nah, kira-kira dari software dan hardware leadership ini mana yang boleh diganti-ganti? Yang hardware boleh diganti-ganti, nggak masalah. Bahkan boleh budak. Tapi yang software, harga mati, harga mati, Pak. Itu. Dan hari ini justru kita mengalami kerumitan dan kekacauan dan kecentang perenangan yang nggak karuan, ya. Apa istilahnya? Karut marut, ya. Carut marut, ya. Harut pemarut beredar, gitu. Nah, carut marut karena apa? Karena justru softwarenya ini nggak boleh dipakai. Yang harus dipakai softwarenya selain daripada Quran dan Sunnah. Ya kacau lagi dia. Nggak bisa enggak, Pak. Harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kemudian Nabi sampai mengatakan untuk menggambarkan, ya, bahwa nggak sembarang pemimpin boleh kita ikuti. Nabi sampai menyatakan, dengarkan, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalanku nanti akan ada umara, pemimpin-pemimpin, barang siapa yang satu memasuki mereka, memasuki itu maksudnya mendekati mereka, dekat-dekat sama mereka. Dua, membenarkan kedustaan mereka. Tiga, menolong kezaliman mereka, maka akibatnya A, dia tidak termasuk golonganku. Nggak diakui sama Nabi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, ya, B, aku bukan golongannya, dan Nabi nggak mau dikait-kaitkan dengan dia, nggak mau. Dan yang C, dia tidak akan mendatangi telagaku. Telaga Nabi itu al-haud, ya, di situ ada air yang Nabi langsung menuangkan sendiri ke gelas, kemudian menyerahkan kepada umatnya satu persatu. Dan barang siapa, kata Nabi, yang meminum air minum dari telagaku, dia tidak akan haus selama-lamanya, selama dia nunggu antrian dihisab, nunggu antrian diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain semua kepanasan, kehausan, kekeringan, gitu. Sebaliknya, dan barang siapa tidak memasuki mereka, nggak deket-deket sama pemimpin-pemimpin yang model begitu, tidak membantu kezaliman mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka, maka dia minni, dia termasuk golonganku dan aku termasuk golongan dia, dan dia akan mendatangi telagaku. Artinya berhak mendapatkan air minum dari telagaku. Ini hadis sangat jelas, dan ini hadis riwayat siapa? Tirmidzi, sahih. Ini hadis jelas sekali, Pak. Jadi nggak begitu dalam ajaran Islam, pokoknya siapa aja pemimpin kudu ditaati, nggak begitu. Lihat dulu kiprahnya bagaimana. Kalau kiprahnya memang dia jujur, kiprahnya dia memang adil, kiprahnya memang terutama kembali pada Quran dan Sunnah dalam segala urusan, ya, kita nggak punya alasan tidak mentaati dia. Sekalipun secara personality, kepribadiannya mungkin zolim, mungkin kepribadiannya dia galak gitu, ya, kepada kita gitu kan. Tapi selagi dia memang tetap menjunjung tinggi Quran dan Sunnah sebagai apa namanya, sumber nilai, sumber hukum, sumber norma satu-satunya, kita nggak punya alasan untuk melepaskan diri dari ketaatan akan pemimpin itu. Gitu. Nah, kemudian, ya, ada lagi hadis. Benar-benar akan datang kepada kalian suatu zaman di mana para penguasanya A, menjadikan orang-orang jahat sebagai orang-orang kepercayaan mereka. B, menunda-nunda pelaksanaan sholat dari awal waktunya. Barang siapa mendapati masa mereka ini, pemimpin model begini ini,
Jangan sekali-kali memilih 4 profesi ini. Profesi jadi penasehatnya, profesi jadi polisi, profesi jadi penarik pajaknya, dan profesi sebagai bendaharanya. Gitu. Ya. Kaget? Ya kaget, apalagi kalau Anda bendahara, apalagi kalau Anda penasehat, apalagi Anda kalau polisi. Gitu. Tapi ini realita, ini hadis sahih. Ya. Ini hadis ya, disahihkan oleh Albani ya, dalam silsilah as-sahihah. Ya. Jadi jangan ambil posisi profesi ini kalau kita sudah sadar bahwa pemimpin ini dikelilingi orang-orang jahat dan sholat tuh nggak pernah tepat waktu, selalu tertunda gitu ya. Hati-hati dengan 4 profesi ini, karena 4 profesi ini ibaratnya menjadi stempel bagi mereka. Siapapun yang ambil profesi ini ibaratnya jadi mendukung mereka. Gitu. Baik, saudaraku rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan selesaikan bagian yang ketiga, makna ilah marhub, yang ditakuti. Ya. Namun karena waktu kita harus sampai di sini dulu, dan saya persilahkan mungkin 1 pertanyaan saja, kalau ada yang mau bertanya falyatafaddal masykura. Dari jamaah ada yang bertanya? Ustaz, boleh bertanya? Silakan. Terdahulu pernah ada yang bicara sederhana sih, dia bilang, kamu kan gak pernah tahu yang sudah mati masuk di surga itu balik lagi ke dunia, jadi gak usah terlalu percaya seperti itu. Ya ini salah satu dari pejabat, salah satu dari ini. Intinya seperti apa? Maksudnya orang itu menganggap bahwa memang hari akhir itu memang tidak ada, karena dia beranggapan yang sudah meninggal saja tidak baik lagi ke dunia kok gitu. Ya. Nah itu gimana Ustaz, cara penafsiran pribadi kita seperti itu? Jadi kita menjawabnya bisa jawaban serius, bisa jawaban gurauan. Itu. Bisa ringan-ringan aja jawabannya. Ya kan, di antara jawaban ringannya adalah gini, justru saking enaknya di sana sampai nggak balik. Gitu. Ya kan? Itu jawaban gurauan gitu. Dan kayaknya yang model begini emang pantasnya digurauin aja dah. Gitu. Kita mau serius-serius juga percuma, dia nggak dengerin Pak, dia nggak nyimak. Gitu. Nah kalau mau yang serius ya kita beberkan saja, rencengkan aja sekian banyak ayat, sekian banyak hadis. Misalnya ada surat Ar-Rum ayat 7. Surat Ar-Rum itu kan surat bangsa Romawi. Bangsa Romawi ini kan bangsa kafir mereka. Dan bangsa Romawi ini bangsa yang sangat materialistik, sangat dunia minded, ya, sangat sekuler. Digambarkan dalam ayat 7 surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Bangsa Rum itu sangat mengerti, sangat faham tentang urusan-urusan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Adapun terhadap akhirat mereka lalai. Ya, itu bangsa Rum. Jadi kalau Anda ingin meragukan akhirat, ya Anda berarti sama saja mengaku diri bagian dari bangsa Rum, bukan bagian dari orang beriman. Orang beriman itu Masya Allah keyakinannya kepada akhirat. Ya, di antara kisah yang bisa Anda angkat kaitan dengan keyakinan orang beriman adalah kisah tentang berkunjungnya Umar bin Khattab radhiyallahu an ke tempat Nabi SAW ketika Nabi sedang ada selek masalah dengan istri-istrinya. Ingat, Nabi ketika selek dengan istri-istrinya, Nabi kan mengurungkan diri, menjauhi istri-istrinya selama beberapa hari sampai hampir 1 bulan itu. Nah ketika hari ke-20 Umar bin Khattab mengunjungi, melihat keadaan Nabi. Ternyata Nabi itu ya tempat tidurnya tikar aja gitu loh, dan sampai membekas di badan, di punggungnya. Di situ kemudian Umar menangis. Ya kan? Terus Nabi bertanya, ya Umar, kenapa kamu menangis? Bagaimana aku tidak menangis? Engkau utusan Allah, engkau Rasulullah, pencipta jagat raya ini, engkau utusannya. Tetapi engkau seperti ini. Sementara Kisra itu pemimpin Persia, ya kan? Itu tinggal di rumah mewah, ya kan? Tempat tidurnya sutra, ya kan? Sedangkan Kaisar Romawi juga begitu, ya kan? Terus kata Nabi SAW, ya Umar, kenapa kamu harus ngiri sama mereka? Apa kamu tidak puas bahwa mereka dapat dunia, sementara kita nanti dapat akhirat? Kata Nabi begitu. Kita ini di dunia sebentar, kata Nabi. Masya Allah. Ya. Itulah hakikat orang beriman begitu. Jadi kita tidak memandang bahwa kesuksesan di dunia ini perkara yang menentukan, tidak menentukan. Dapat alhamdulillah, nggak dapat juga nggak masalah. Itu memang bukan ini tujuan hidup kita. Dan karenanya Allah juga mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejarlah apa-apa yang Allah sudah sediakan berupa kebahagiaan kehidupan akhirat.
tapi jangan lupakan bahagianmu dari dunia. Jadi hubungan kita dengan dunia ini, orang beriman ini, sebatas don't forget you're still living in this world. Kalau lapar ya buat ya makan, kalau haus buat ya minum, kalau udah dewasa punya kebutuhan seksual buat ya nikah gitu. Tapi tujuan utama kita akhirat, kejar kata Allah, ya kan? Raihlah apa-apa kebahagiaan yang sudah kusediakan untuk kalian berupa kenikmatan negeri akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Nah ini ada Pak Ustadz, ya maaf ya, ini sesama kolega saya, mengartikan ayat ini dibalik Pak. Dalam Islam jadi orang kaya nggak apa-apa. Buktinya Utsman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Abu Bakar Siddiq kaya. Yang penting jangan lupakan akhirat. Ajib, nggak ada tuh ayat bunyi jangan lupakan akhirat, nggak ada. Yang ada tuh jangan lupakan dunia. Karena apa? Karena saking cintanya kita sama akhirat, seringkali orang beriman itu sampai lupa dunia. Sampai lupa makan, lupa minum, lupa menikah, punya istri juga dianggurin aja gitu, ya kan? Itu kalau udah saking cintanya sama akhirat, makanya kita harus menyeimbangkan dengan cara apa tadi? Sekedar jangan lupa dengan dunia ini. Tapi kalau orang-orang yang nggak percaya sama akhirat Pak, boro-boro mereka lupa sama dunia, ya kan? Boro-boro lupa sama dunia. Memang dunia melulu yang ada di hatinya, memang dunia melulu yang ada di pikirannya. Gitu. Nah jadi mereka mengatakan, alah itu ngomong akhirat, apa buktinya? Buktinya udah meninggalnya nggak mau balik lagi. Ya, sorry, ya kan ente belum ngerti hakikatnya. Ya, nanti begitu ente meninggal, ente baru ngerti. Makanya ada ayat mengatakan begitu seseorang meninggal Pak, pandangan matanya tajam Pak. Orang begitu meninggal pandangan matanya tajam. Dalam pengertian apa? Dia langsung tahu mana yang hak, mana yang batil. Tapi kalau dia waktu hidup di dunia berpihak pada yang batil, saat itu juga sambil tajam sambil dia nyesel. Dan orang yang tajam penglihatannya begitu dia meninggal, ketika dia di dunia memang jadi orang yang taat, begitu dia meninggal saat tajam pandangan matanya, saat itu dia bersyukur. Karena apa? Alhamdulillah dia pilih jalan ketaatan. Ya. Jadi mereka yang sudah meninggal dalam kekafirannya Pak, ya contohnya lah Hafiz Asad, ayahnya Bashar Asad, penguasa Suriah, kan udah meninggal tuh. Sekarang Hafiz Asad sudah yakin Syiah itu batil, dia udah tahu sekarang. Kalau anaknya enggak, masih pede aja ngebelain Syiah, gitu. Karena apa? Belum meninggal. Tapi yang udah meninggal itu begitu dia tahu Syiah batil, apa bisa dia berubah? Nggak bisa. Too late. Gitu. Makanya selagi masih di dunia, ya gunakanlah pendengaran kita dengan sebaik-baiknya, akal kita dengan sebaik-baiknya. Jangan habiskan waktu kita malah mendengar ocehan-ocehan yang nggak ada manfaat, yang ada kaitan dengan Allah dan Rasulnya. Gitu. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita langsung tutup dengan doa yang disunnahkan Nabi kita, doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.